sunshine. He's the one who puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one. Selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi. Jadi di pagi hari ini kita terima kasih banget ya sama Tuhan karena kita masih boleh ketemu sama teman-teman semuanya. Maka dari itu kita bangkit berdiri karena kita mau nyanyi satu pujian buat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami semua masih boleh berkumpul untuk sekolah minggu, mau online maupun offline. Terima kasih ya Tuhan, tolong sertai ibadah sekolah minggu kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ada sukacita adik-adik? Ada. Maka dari itu kita nyanyikan lagu Terima Sukacita Surga. Dapat
bagi jiwa. Dapat sisihkan kosong, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, akan patah semangatku, akan hilang kekuatanku. Adik-adik, COVID-19 itu memang sangat melelahkan, tetapi roh dari Tuhan itu menguatkan kita. Jadi kita harus tetap semangat dan jangan pernah lelah. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama dengan lagu Jangan Pernah Lelah. Jangan
kita mendengarkan semangat mengenalkan Sabda Tuhan dan Subhambang. Mari kita angkat satu pujian dalam kesungguhan. Engkau sungguh baik, kasih
Halo adik-adik. Halo. Semuanya bersuka cita bukan? Kita tadi sudah menaikkan setiap puji-pujian kita kepada Tuhan. Dan pada saat ini, Elsa akan menyampaikan cerita firman Tuhan kepada adik-adik yang di sini maupun yang di rumah. Adik-adik yang di rumah, semuanya bersuka cita bukan? Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Kita lipat tangan kita tundukkan kepala kita pejamkan mata kita, adik-adik ikutin saya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, pada hari ini kami bersyukur kami boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, semuanya sudah mempersiapkan Alkitab semuanya ya. Adik-adik yang di rumah, apakah sudah mempersiapkan Alkitabnya? Kalau yang belum, ayo cepat kita siapkan Alkitab kita. Karena kita akan membaca cerita Alkitab pada hari ini yang terdapat dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-36 sampai yang ke-49. Injil Lukas ada di Perjanjian Baru ya adik-adik. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-36 sampai yang ke-49. Nah, di sini Losa akan membacakan untuk adik-adik semua ya. Adik-adik mendengarkan Losa membaca. Lukas pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-36 sampai yang ke-49. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut, menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi, Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihat tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah aku. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi."
Ya adik-adik, demikian pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Nah, adik-adik, tahukah pada saat Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, pada saat itu mereka berkumpul seperti adik-adik seperti ini. Namun dalam keadaan pintu yang tertutup dan jendela terkunci. Jadi pada saat itu siapapun yang mau masuk ke dalam harus mengetuk pintu atau membuka pintu. Nah, secara tiba-tiba Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Nah, adik-adik, apa yang terjadi? Nah, pada saat itu murid-murid terkejut. Mereka terheran-heran. Wah, ini benar gak sih Tuhan Yesus? Ini benar gak sih Tuhan yang selama ini bersama-sama kita? Karena pada saat itu mereka takut. Kenapa mereka takut? Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Karena mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus saja adalah guru mereka disalibkan, apalagi mereka pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Nah, setelah itu, setelah mereka ragu-ragu, mereka takut, merasa takut, dan mereka bertanya-tanya di dalam hati mereka, apakah benar itu Tuhan Yesus? Lalu apa yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka? Kenapa kamu takut? Kenapa aku cemas? Kenapa kamu cemas? Lihatlah tanganku. Lalu Tuhan Yesus menunjukkan tangannya, bekas paku itu, dan Tuhan Yesus berkata lagi, lihatlah kakiku. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah Tuhan Yesus yang selama ini bersama-sama dengan mereka. Lalu mereka belum juga percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka masih ragu-ragu. Mereka belum percaya apakah benar itu Tuhan Yesus. Lalu apa yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka selanjutnya? Tuhan Yesus berkata seperti ini, adik-adik. Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah aku. Karena hantu tidak ada daging dan tidak ada tulang. Nah, karena awalnya tadi ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka dalam keadaan yang pintu terkunci dan jendela yang terkunci, jadi para murid-murid pada saat itu mengira bahwa Tuhan Yesus adalah hantu. Namun Tuhan Yesus menegaskan kepada mereka bahwa hantu itu tidak ada tulang dan tidak ada daging. Jadi Tuhan Yesus seperti kita pada saat ini, dia ada tulang dan dia ada daging. Namun tidak sampai di situ, adik-adik. Ternyata murid-murid juga belum percaya bahwa Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah mereka. Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus meyakinkan mereka kembali. Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka? Adakah padamu makanan di sini? Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, adakah makanan di sini? Lalu apa yang murid-murid katakan kepada Tuhan Yesus? Murid-murid yang memberikan sepotong ikan apa tadi? Ikan goreng. Lalu ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus meyakinkan para murid-muridnya bahwa yang selama ini bersama-sama dengan mereka itu adalah Tuhan. Tuhan Yesus sendiri. Nah, adik-adik, apa sih yang dapat kita pelajari dari cerita firman Tuhan kita hari ini? Yang pertama, kita harus berani menyampaikan kebenaran. Jadi artinya bukan berarti adik-adik
wah aku nih harus berani nih, harus ini. Tidak. Misalkan adik-adik ketika bermain, ketika di sekolah, nah mungkin teman-teman adik-adik mungkin ada yang berbuat salah, tapi adik-adik kasih tahunya jangan tiba-tiba kamu salah, kamu gini-gini. Jangan seperti itu. Adik-adik ketika ngomong berdua, lalu adik-adik jelaskan kepada teman-teman adik yang bersalah itu, seharusnya kamu seperti ini ya, seharusnya kamu melakukan diri seperti ini, jangan ulang lagi ya. Itu hal yang pertama yang dapat adik-adik pelajari dari cerita firman Tuhan hari ini. Lalu hal yang kedua yang bisa dipelajari dari cerita firman Tuhan pada saat ini, yaitu adik-adik harus peduli. Harus peduli sekarang. Peduli kepada siapa peduli kepada sesama, peduli kepada orang tua, peduli kepada guru, dan semua orang. Adik-adik harus peduli. Yang tadinya mungkin adik-adik kalau di rumah lihat orang tuanya, papa mamanya masih sibuk kerja, mungkin mamanya masih cuci piring atau masih ngepel lantai, lalu adik-adik hanya pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak lihat. Nah, adik-adik sekarang harus berubah. Adik-adik sekarang harus membantu. Tanya dengan papa atau mamanya, Pak, Ma, apa yang bisa adik bantu, apa yang bisa kakak bantu. Nah, itu yang harus adik-adik lakukan sekarang. Lalu hal yang ketiga yang dapat kita pelajari dari cerita firman Tuhan tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, yaitu jangan takut dan jangan cemas. Begitu juga adik-adik yang di rumah mungkin merasa sedih, merasa cemas. Aduh, beberapa minggu ini, beberapa bulan ini kami sekolah minggunya hanya menonton lewat video YouTube. Nah, adik-adik yang di rumah jangan sedih ya, karena Tuhan Yesus bersama-sama dengan adik-adik di rumah. Caranya seperti apa, Caranya dengan cara berdoa, minta Tuhan untuk menolong adik-adik supaya Tuhan Yesus menuntun adik-adik untuk mengerti setiap cerita firman Tuhan yang Rasul-Rasul sampaikan. Nah, dari ketiga hal ini dapat disimpulkan bahwa ketika murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu sudah melihat bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka dan menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan mereka, begitu juga dengan adik-adik sudah tahu bahwa tentang kebangkitan Tuhan Yesus, adik-adik harus berubah. Hidupnya sekarang harus peduli, harus berani menyampaikan Injil, jangan takut sekarang, jangan sedih. Nah, demikianlah cerita firman Tuhan hari ini. Sampai bertemu di cerita sekolah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Namun sebelumnya kita akan berdoa ya. Mari kita berdoa. Kita lipat tangan kita tundukkan kepala, kita pejamkan mata kita, ikutin dosa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, dan kami siap untuk melakukan setiap perintah-perintah. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagaikan terang sang bintang yang selalu